aku, Yura, dalam pembelajaran satu kelas. Di channel kali ini, aku akan menceritakan sebuah dongeng kepada kalian, yaitu dongeng semasa kita kecil. Tadi kita sudah tahu kan dongeng Timun Mas? Sudah tahu dong. Jadi kali ini aku akan ceritakan tentang Timun Mas, asal mula Timun Mas, dan aku akan bawa kalian nostalgia pada kisah suatu kecil. Jadi dikisahkan ada seorang janda parubaya bernama Bos Rini yang tinggal sendiri karena suaminya telah meninggal dunia. Bos Rini karena dia sudah rentan, dia tidak punya anak. Jadi Bos Rini sangat mengiming-imingkan kalau dia bisa punya anak dan yang menemaninya untuk semasa tua. Bos Rini seringkali dimimpikan oleh seorang raksasa yang membawanya ke sebuah hutan. Di sana, raksasa mengatakan jika Bos Rini mempunyai anak, Bos Rini datang ke dalam hutan tersebut. Namun, Bos Rini awalnya tidak menyangka mimpi itu. Terlalu sering untuk dimimpikan, Bos Rini akhirnya memutuskan untuk datang ke hutan itu. Dan dia mengira kalau di hutan sana akan menemukan seorang anak, namun ia malah menemukan sebuah biji yang berasal dari buah mentimun. Saat hendak kembali, Bos Rini bertemu dengan raksasa besar berwarna hijau. Di sana raksasa itu disebut dengan Buto Ijo. Buto Ijo mengatakan pada Bos Rini bahwa jika ia menanam biji tersebut, itu akan melahirkan seorang bayi perempuan. Namun jika bayi itu sudah besar dan sudah bisa berjalan, Buto Ijo akan menagih anak tersebut untuk ia makan. Bos Rini setuju dengan apa yang dikatakan raksasa dan kembali ke rumah untuk menanam biji tersebut. Selama 2 bulan berlalu, biji itu berbuah keemasan. Buah itu sangat cantik karena di dalamnya terlahir seorang anak perempuan kecil. Bos Rini menamakan anak itu Timun Mas. Bertemunya Timun Mas membuat Bos Rini merasa khawatir akan jadinya terhadap sang raksasa. Bos Rini terus memikirkan bagaimana caranya agar raksasa tidak kembali untuk menagih Timun Mas yang sudah sangat ia sayangi. Timun Mas melihat ibunya begitu gelisah, akhirnya bertanya, "Ibu, kenapa kau begitu gelisah?" Lalu ibunya menjawab, "Ibu takut kehilanganmu, nak." Timun Mas juga mengatakan, "Nggak usah takut, aku nggak akan ninggalin ibu." Tapi saat itu Timun Mas terlalu kecil untuk Bos Rini menjelaskan semuanya. Namun berhari-hari Bos Rini akhirnya muncul untuk menceritakan kepada Timun Mas kegelisahannya. Ia menceritakan kalau Timun Mas nantinya akan dimakan oleh seorang raksasa. Mereka berdua akhirnya berdiskusi, lalu pergi ke sebuah gunung tempat di mana ada seorang kakek tua. Di sana itu adalah teman dari suaminya Bos Rini. Lalu kalian tahu kakek tua itu mengatakan kalau Bos Rini itu bisa mengalahkan raksasa. Kakek tua itu memberikan sebuah jarum, garam, dan terasi agar untuk dibekali kepada Timun Mas. Hari pun tiba di mana Buto Ijo kembali mengincar Timun Mas. Lalu Bos Rini mengatakan kepada raksasa kalau Timun Mas sedang sakit. Tidak percaya dengan itu, Buto Ijo pun nekat mencari Timun Mas dengan sendiri. Lalu
Saat itu, akhirnya raksasa bisa menemukan Timun Mas yang sedang menghindar darinya. Pada saat raksasa semakin mendekat pada Timun Mas melemparkan bekal yang sudah dibawanya itu, yaitu ada jarum. Nah, kalian tahu saat jarum itu dilempar pada raksasa, tumbuhlah sebuah pohon yang runcing sekali, dan itu melukai raksasa dan juga Timun Mas. Namun Timun Mas tetap berlari meskipun kakinya sudah terluka. Begitupun dengan raksasa, dia tetap bangkit mengejar Timun Mas tanpa henti. Timun Mas yang sudah mulai ketakutan pun melempar lagi benda kedua, yaitu sebuah garam. Dilemparkannya garam kepada raksasa itu, lalu muncullah sebuah lautan yang membuat raksasa itu jatuh ke dalamnya. Raksasa itu tidak kunjung merasa menyerah. Ia tetap bangkit mencari Timun Mas dimanapun ia mengumpat dan bersembunyi. Lalu pada saat matahari mulai terbenam, Timun Mas kembali melempar bekal terakhirnya, yaitu sebuah terasi. Dilemparkannya ke dekat raksasa dan muncullah sebuah kolam yang berisikan lautan panas. Sebuah larva yang melenyapkan raksasa. Di sana raksasa habis terbakar oleh larva. Lalu Timun Mas sudah sampai di tempat puncak gunung di mana ia akhirnya berhasil menghindari raksasa. Kemudian kalian tahu, Timun Mas akhirnya kembali ke rumah dan memeluk ibunya yang sudah sangat ketakutan menunggu Timun Mas pulang. Akhirnya mereka berdua menang melawan raksasa dan hidup berbahagia selama-lamanya. Segitu aja dari aku. Semoga kalian bisa menikmati ceritanya. Dadah!